Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini channel KG Hairi akan berbagi terkait matematika mudah untuk program menguasai matematika untuk bisa membantu teman-teman guru yang akan mengikuti tes UP, uji pengetahuan di PPG baik prajabatan ataupun dalam jabatan, dan juga teman-teman yang akan mengikuti tes P3K untuk menjadi seorang ASN, ataupun buat teman-teman guru yang akan ikut pretest PPG ataupun yang lainnya, atau teman-teman yang akan ikut tes CPNS, dan semua pelajar mahasiswa yang ingin memahami matematika dan menyelesaikan matematika, masalah atau soal matematika. Kita mari belajar bersama, tentu bersama dengan KG Hairi ya. Selanjutnya ini adalah soal dari link atau quiz atau soal online ya, atau tes online berbasis Google Form. Silahkan dikerjakan dulu ya di link Pranala yang ada di caption video ini, ataupun yang sudah mengerjakan kita akan bahas bersama soal-soalnya. Untuk soal yang pertama di sini, kalau kita lihat kasusnya adalah kasus perbandingan berbalik nilai. Untuk cara menyelesaikan kasus perbandingan berbalik nilai, kita buat dulu apa-apa yang ada di soal yang kita ketahui. Pertama adalah untuk 25 orang itu dapat menyelesaikan pekerjaan selama 60 hari. Bagaimana kalau pekerjaannya ditambah? Berapa hari kah dia bisa menyelesaikan pekerjaan itu? Nah, kalau begitu tentu kalau ini terkait pekerja dan juga hari, maka semakin banyak pekerjanya, maka harinya juga tentu akan berkurang ya. Berarti ini perbandingan berbalik nilai, komponen satunya naik dan komponen duanya turun, maka dia berbalik nilai. Untuk membuat persamaannya kita buat seperti ini. Jadi 25 per 30 itu sama dengan ini dibalik ya, kan dia berbalik nilai, makanya menjadi X per 60. Nah, dari sini kita operasikan dengan cara kali silang. Tapi sebelumnya, untuk memudahkan teman-teman dalam mengoperasikan, silahkan disederhanakan dulu menjadi 5 per 6. 25 per 30-nya menjadi 5 per 6. Nah, kemudian kita kali silang, maka 5 kali 60 itu jadi 300, kemudian menjadi 6 kali X menjadi 6X. Nah, dari sini kita masing-masing bagi 6, maka X-nya menjadi 30 per 6 atau sama dengan 50. Ya, oke. Selanjutnya soal perbandingan juga, tapi ini berkaitan tentang pecahan. Untuk kasus seperti ini, pada soal ini kita buat menjadi sebuah pecahan dalam bentuk seperti ini. Jadi kita misalkan seper P itu untuk pemuda, kekuatan pemuda untuk mengerjakan proyek ini, pembangunan masjidnya, itu seper P sama dengan seper 20. Nah, ketika dia dibantu oleh beberapa tukang, maka kekuatan dari tukang ini kita ubah menjadi seperti. Nah, dia kan dibantu, berarti bekerja bersama. Ketika dia bekerja bersama, kekuatan pemuda dan kekuatan tukang dijumlahkan, itu dia selesainya 12 hari. Maka kekuatannya seperti ditambah seperti itu sama dengan seper 12. Nah, dari sini kita bisa operasikan untuk mendapatkan seperti atau nilai T dari yang diketahui persamaan ini, dan juga nilai seper P-nya seper 20. Berarti seper 20 ditambah seperti sama dengan seper 12. Nah, kita coba pindah ruaskan seper 20-nya lagi. Maka seper 12 dikurang seper 20. Kita samakan penyebutnya dengan penyebut 60, maka menjadi 5 per 60 dikurang 3 per 60. Jadinya 2 per 60 atau sama dengan seper 30. Jadi kekuatan dari tukangnya ini, dia bisa menyelesaikannya, dia adalah 30 hari. Ya. Oke.
Mudah-mudahan kalau ketemu soal seperti ini, kasus seperti ini, sudah bisa langkah apa yang harus dilakukan ya. Selanjutnya untuk kesebangunan ada segitiga PQR dan ada juga segitiga QST. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa segitiga PQR dengan QST itu sebangun ya. Sisi-sisi yang bersesuaian itu perbandingannya sebanding dan juga sudut-sudutnya sama besar. Nah, dari sini untuk mencari ST kita buat persamaan sisi-sisi yang bersesuaian dengan cara seperti ini ya. ST per PR itu sama dengan QS per PQ ya. Berarti kita sisa memasukkan nilai dari yang sudah diketahui, yaitu PR 12 ya, kemudian QS-nya 6 dan PQ-nya itu 10. Dari 6 ditambah 4 ya. Dari QS ditambah SP. Jadi dapat PQ 10. Nah, dari sini kita bisa dapat ST-nya. Sisa dikali silang 10 ST sama dengan 72. Berarti ST-nya sama dengan 7,2 ya. Oke. Untuk triknya juga bisa kita mulai dari sini. Ini kan anggaplah titik 0 ya. Ketika dia berpindah ke sini sampai 12, itu dia bergerak 10 cm. Berarti setiap 1 cm-nya itu dia naik 1,2 cm. Maka ketika dia berpindah ke sini sepanjang 6 cm, berarti dia naiknya 6 dikali 1,2 yaitu 7,2. Berarti panjang ST-nya 7,2. Berarti kalau di sini 4, berarti 4 dikali 1,2 seperti itu dan seterusnya. Nah, kalau ini sebanding itu lebih bagus. Misalnya kan di sini 12 ya, panjangnya di sini 12, nanti ketemunya di sini 12. Oh, berarti kalau dia naik 1 cm, panjangnya juga naik 1 cm begitu. Nah, itu akan lebih memudahkan. Tapi teknik ini ya lebih bagusnya sebaiknya pakai perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian, lebih mudah ya. Oke, selanjutnya di sini ini cara menebak yang tadi itu bisa digunakan ya. Cara yang menebaknya itu untuk kasus ini misalnya di sini DC-nya 9 cm, di sini 3 ya. Perbandingan CF dengan FG 3 4. Kalau kita bisa tebak ya, berarti 3 tambah 4 yang 7. 7 tambah 9 sama dengan 16 ya. Seperti itu. Tapi kunci sebenarnya dapat 16-nya itu dari sini. Nah, ini EF-nya 12, harus cari EF dulu ya. Maka untuk dapat EF itu kan ini sebangun ya. Berarti ini kita EF di sini 3, di sini 4, maka jadinya 9 per EF sama dengan 3 per 4. Dapatnya nanti EF-nya adalah 12. Dari sini kita sudah dapat EF 12, kita bisa cari panjang AB dari perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian yang ini ya, maka ketemu AB sama dengan 16. Oke, semoga bisa dipahami atau dikuasai nanti untuk soal-soal tentang kesebangunan baik segitiga maupun segi 4 ya. Selanjutnya untuk kasus bangun ruang untuk volume ya. Di sini ada bangun ruangnya balok ya, bak air. Nah, di sini panjang, lebar, dan tingginya 60 cm, 50 cm, dan 40 cm. Kemudian baknya diisi dengan ember 9 liter. Berarti ini satuannya liter. Maka kita ubah satuannya ini ke desimeter supaya nanti kalau dia jadi desimeter kubik langsung dikonversi menjadi liter. Karena desimeter kubik itu sama dengan liter ya. Berarti kita ubah satuannya ke desimeter. Jadinya 60 cm itu menjadi 6 desimeter. Berarti volumenya 6 kali 5 kali 4 desimeter. Berarti jadinya 120 desimeter kubik. Berarti kalau seperti itu sama dengan 120 liter. Nah, berapa ember yang kita masukkan untuk mengisi 120 itu dengan setiap embernya itu 9 liter. Maka kita bisa lihat
120 bagi 9 itu 13, berarti ketika di 13 itu belum penuh, nanti penuh ketika 13 lebih, berarti kalau dibulatkan menjadi 14. Jadi dia mulai tumpah pada takaran ke-14. Jadi jawabannya adalah 14 ya. Selanjutnya untuk soal selanjutnya ini ada barisan aritmatika. Ini yang ditanyakan adalah suku ke-32 ya, U32 atau suku ke-32 dengan barisan 7, 9, 11, 13 dan seterusnya. Dari sini kita harus ingat rumus suku ke N ya, atau UN. Suku ke N itu A ditambah N kurang 1 kali B. Berarti kita sisa ganti N-nya menjadi 32. Tetapi A-nya berapa? A itu adalah bilangan pertama, itu sama dengan 7 ya. Terus B-nya atau bedanya itu sama dengan 2, yaitu 9 dikurang 7, 2, atau bisa 11 kurang 9, 2, dan seterusnya, karena beda pasti akan konsisten kalau dia barisan aritmatika. Nah, dari sini kita bisa cari UN-nya. Nah, UN atau U30-nya itu kita sisa ganti A-nya jadi 7, N-nya jadi 32, dan bedanya adalah 2. Nah, kita operasikan 7 tambah 3 kali 1 kali 2. Karena 32 kurang 1 ya 31. Dan dapatnya U32 itu 69. Jadi jawabannya adalah 69. Oke. Soalnya untuk soal cerita, ini menabungnya tabungan pertama 50.000, bulan kedua 55, bulan ketiga 60, dan seterusnya. Ternyata ada penambahan ya setiap bulannya, dan itu kita bisa ubah menjadi seperti ini. Nah, kalau kita lihat, kita peka dengan bentuk ini seperti sebuah barisan aritmatika. Nah, ini dijumlahkan berarti deret aritmatika. Dijumlah berarti ingat rumus SN ya. Rumus deret aritmatika itu atau SN itu N per 2 dikali 2A ditambah N kurang 1 kali B. N-nya berapa? N-nya kita dapat dari ini dulu ya, A-nya 50.000, bedanya 5.000 ya. N-nya itu 24. Kenapa 24? Karena dia menabung selama 2 tahun. 2 tahun itu 24 bulan. Berarti sampai suku ke-24 dijumlahkan ya. Itu dijumlahkan. Nah, kita sisa masukkan ke rumus SN ini. N-nya 24, 24 per 2. 2 dikali A-nya 50.000. N kurang 1, 24 kurang 1, bedanya 5.000 ya. Kita operasikan, kita kalikan 2 dikali 50.000, kemudian 24 kurang 1, 23, kemudian dikali 5.000, 24 bagi 2 itu 12 ya. Jadinya nanti 12 dikali 215, dapatnya 2.580.000 ya. Oke. Selanjutnya untuk rumus suku ke N barisan adalah UN sama dengan 2N kali N kurang 1. Hasil dari suku ke-9 U9 dikurang U7 berapa? Berarti kita harus cari U9 dan berapa U7-nya ya. Dari rumus itu, berarti kita bisa ganti N-nya. N-nya 9. Berarti 2 kali 9 dikali 9 dikurang 1. Jadinya dapat 144. Begitupun dengan suku ke-7 U7. Kita cari dengan di rumus suku ke N itu ya. Jadinya dapatnya 84. Selisihnya berarti 60. Berarti jawabannya 60 ya. Oke, lanjut. Ini ada perbandingan juga tapi berkaitan dengan luas dan keliling persegi panjang ya. Untuk soal ini silakan dibuat pemisalan atau persamaannya. Untuk P berbanding L itu sama dengan 3 per 2. Kalau ada perbandingan dan mau dibuat persamaan, silahkan diubah menjadi pecahan ya. 3 banding 2 berarti 3 per 2. Kemudian apa sih ini yang dibandingkan? Panjang dan lebar yang dibandingkan berarti P per L ya. Kemudian kita coba buat persamaannya. Ada yang sendiri ya, jadi P, L-nya kita pindahkan ke ruas kanan jadi 3 per 2 kali L. Lanjut untuk luas itu kan luas yang diketahui, maka
kita ambil persamaan dari luasnya. Luas itu kan P dikali L. Nah, kalau L-nya yang sudah diketahui itu 96. P dan L-nya belum diketahui. Tapi kita tahu bahwa P itu 3/2L. Maka kita substitusi nilai P tersebut ke persamaan ini, 96 sama dengan P kali L. Berarti jadinya 96 sama dengan 3/2L dikali L. Berarti jadinya L kuadrat ya. Berarti L kuadrat ini kita pindahkan 3/2-nya menjadi ke ruas kiri, atau kita balik lagi. Jadi dia menjadi 2/3. 96 dikali 2/3. Jadi L kuadratnya itu sama dengan 64. Berapa sih bilangan yang berpangkat 2 sama dengan 64? Berarti L-nya adalah 8. Atau kalau L-nya dicari berarti 64 diakarkan. Nah, akar 64 yang 8. Ya, sama. Nah, yang ditanyakan kan bukan L, tapi keliling. Berarti kita harus cari juga P-nya. Kita substitusi nilai L ke persamaan pertama, P sama dengan 3/2L ya. Berarti P sama dengan 3/2 kali 8. Maka hasilnya P sama dengan 12. Bukan P yang dicari, tapi keliling. Ingat itu ya. Nah, kelilingnya bagaimana? Keliling itu panjang ditambah lebar dikali 2. Ya, berarti hasilnya 2 dikali 12 ditambah 8 adalah 20. Dikali 2, berarti kelilingnya 40 cm. Jawabannya 40. Selanjutnya untuk soal ini, soal yang terakhir ya. Untuk ini kita buat harus hati-hati juga bahwa kita misalkan P-nya berkurang 40%. 40% dari mana? Dari panjang mula-mula. Berarti ini luas pertama panjang kali lebar, yaitu tentu luasnya 100% ya. Nah, karena belum diapa-apakan. Kalau dikurangi 40% berarti panjangnya sisa 60% P ya. Terus kalau L-nya dikurangi 40% dari lebar ya, dikurangi 40% dari lebar sebelumnya menjadi 100 ditambah ya, ini berarti menjadi 140% dari lebar sebelumnya itu. Nah, yang ditanyakan luasnya setelah itu. Berarti 60% P dikali 140% L. Dapatnya kalau kita ubah menjadi pecahan biasa, 60/100 P dikali 140/100 L. Dapatnya 8.400/10.000 PL. Atau kita sama-sama bagi 100, dapatnya 84/100. Supaya kita dapat ubah menjadi persen. Ini jadinya 84% PL. Kalau begitu ini berkurang dari tadinya 100% ke 84, berarti berkurang 16%. Berarti jawabannya adalah berkurang 16%. Saya kira itu jawaban dan kunci dari soal ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Salam sukses, terus share dan dukung channel ini supaya terus berkembang dengan cara like, komen, dan tentu subscribe-nya supaya bisa mendapatkan video-video yang bermanfaat lainnya dari channel ini. Dan ini juga sebagai bentuk penghargaan dan bentuk terima kasih Anda kepada kami, dan tentu lebih baik mengikuti channel-channel yang bisa memberikan manfaat untuk kita dan bisa memudahkan jalan sukses kita ke depannya. Terima kasih banyak sekali lagi. Salam sukses, salam hebat, salam kuat, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.